Selanjutnya kita akan membahas tentang perencanaan transportasi. Nah, apa yang harus kita rencanakan dalam transportasi? Ini menyangkut tentang kegiatan yang harus direncanakan untuk memprediksi kebutuhan transportasi di masa yang akan datang. Perencanaan apa yang harus dilakukan oleh kita? Pertama adalah data kependudukan. Jadi kita harus memiliki data tentang kependudukan di suatu wilayah. Jadi data kependudukan itu diperlukan karena setiap tahun jumlah penduduk itu meningkat, jumlah angka kelahiran, jumlah angka kematian juga berubah, angka migrasi juga akan terus berubah. Yang kedua adalah tata guna lahan. Nah, tata guna lahan juga akan berubah seiring dengan perkembangan jumlah penduduk. Kemudian yang ketiga, kondisi perekonomian di suatu wilayah. Kondisi perekonomian ini juga sangat menentukan perencanaan transportasi yang kita lakukan. Yang selanjutnya adalah kebutuhan perjalanan. Kebutuhan perjalanan seperti apa yang dibutuhkan pada saat kita melakukan perencanaan untuk transportasi. Selanjutnya model perencanaan transportasi. Pemodelan perencanaan transportasi itu ada 4. Pertama adalah pemodelan bangkitan dan tarikan, kemudian pemodelan sebaran, kemudian pemodelan moda, dan pemodelan rute perjalanan. Nah, yang pertama adalah pemodelan bangkitan dan tarikan. Seperti yang kita sudah bahas sebelumnya, pemodelan bangkitan dan tarikan disebabkan karena adanya bangkitan di suatu wilayah. Jadi misalnya pergerakan penduduk itu akan diperkirakan banyak kalau di suatu wilayah misalnya ditemukan tambang emas atau ada suatu pendirian lokasi industri misalnya, maka di situ akan terjadi bangkitan dan tarikan. Maka kalau misalnya dalam perencanaan transportasi suatu wilayah itu akan mengalami peningkatan jumlah penduduk akibat dari pemodelan bangkitan dan tarikan, maka kita harus juga memperhitungkan pemodelan transportasi yang kita gunakan. Yang kedua adalah pemodelan sebaran. Nah, pemodelan sebaran ini berhubungan dengan penggunaan lahan, arus lalu lintas dan transportasi. Misalnya, apakah sebaran penduduk dari satu daerah ke daerah lain ini akan banyak atau tidak? Nah, itu juga harus diperhatikan model perencanaan transportasinya seperti apa. Misalnya kalau pemodelan sebaran ini misalnya kayak gini ya. Apakah persebaran daerah A ke daerah B lebih banyak dibandingkan daerah B ke daerah C misalnya. Nah, maka pemodelan sebaran ini juga sangat berpengaruh, terlebih lagi dipengaruhi oleh topografi atau bentuk wilayahnya. Yang ketiga adalah pemodelan moda. Nah, moda yang digunakan apa? Apakah moda yang digunakan adalah moda transportasi darat, air, atau udara? Seperti halnya kalau di Irian. Nah, di Irian kan pemodelan modanya menggunakan transportasi udara, itu lebih efektif dibandingkan pemodelan dengan menggunakan moda transportasi darat. Nah, ini juga harus direncanakan perencanaan transportasinya. Oh, berarti perencanaan transportasi udara, bukan perencanaan transportasi darat. Karena tidak mungkin kalau penggunaan moda transportasi darat, apalagi misalnya seperti kereta api, itu tidak bisa digunakan dalam perencanaan transportasi di wilayah tertentu. Jadi modanya juga harus diperhatikan. Seperti di Sungai Kapuas misalnya. Nah, itu kan menggunakan moda perahu, moda kendaraannya dibandingkan dengan mobil atau dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat terakhir adalah pemodelan rute perjalanan. Nah, rute perjalanan juga harus diperhitungkan untuk perencanaan transportasi. Apakah jaraknya lebih dekat ke daerah A, dari daerah A ke daerah B, apakah daerah B ke daerah C lebih dekat misalnya, maka pemodelan rute perjalanan juga itu sangat menentukan model perencanaan transportasi. Kemudian apa sih tujuan perencanaan transportasi? Kenapa ada tujuan perencanaan transportasi? Karena untuk mencari penyelesaian masalah transportasi. Kita tahu banyak sekali masalah-masalah transportasi seperti kemacetan atau polusi suara, polusi udara, kemudian penumpukan arus dan barang di suatu tempat. Itu adalah masalah-masalah yang berhubungan sama transportasi. Dan ini harus ada perencanaan. Jadi tujuan perencanaan transportasi adalah untuk mencari solusi dari masalah-masalah transportasi yang ada di sekitar kita.
Selanjutnya, apa yang harus dipertimbangkan dalam perencanaan transportasi? Pertama adalah penggunaan sarana. Sarananya harus optimum dan memenuhi kebutuhan lalu lintas yang ada. Jadi penggunaan sarana itu sarana yang digunakan, jangan hanya sarana yang tidak digunakan gitu ya, atau penggunanya sedikit sarana tersebut. Jadi kalau misalnya orang lebih banyak menggunakan moda kendaraan darat, maka harus difasilitasi dengan moda kendaraan darat. Kemudian yang kedua adalah keuntungan. Apa keuntungannya? Ada keuntungan nggak bagi pengguna? Ada keuntungan nggak bagi peningkatan tuntutan perkembangan kota? Karena transportasi harus bersinggungan atau harus koordinasi dengan perencanaan wilayah. Jadi perkembangan suatu daerah, perkembangan suatu kota itu akan diikuti dengan perencanaan transportasi di dalamnya. Nah, tahapan dalam perencanaan transportasi yang harus dilakukan oleh kita adalah pertama pendataan. Data mana aja jaringan jalan yang tersedia di suatu wilayah, berapa jumlah jalan yang termasuk jalan arteri, apakah ada jalan arteri di daerah tersebut, apakah hanya merupakan jalan provinsi saja, atau jalan kecamatan saja, atau jalan kota saja. Nah, itu juga harus didata gitu ya, ada pendataan seperti itu, termasuk pendataan jumlah penduduknya berapa, kemudian mereka menggunakan moda kendaraan apa biasanya daerah tersebut, itu disesuaikan dengan topografi wilayahnya. Kemudian yang kedua, harus ada penetapan kebijakan dari pemerintah. Pemerintah harus menentukan kebijakan dalam perencanaan tersebut. Jadi kalau misalnya datangnya dari atas, itu akan lebih mudah dalam sosialisasinya. Yang ketiga adalah perkembangan wilayahnya. Nah, ada satu daerah yang perkembangan wilayahnya lebih cepat dibandingkan daerah lain. Nah, itu juga harus diperhatikan karena perkembangan wilayah akan menentukan perencanaan dalam lalu lintas. Yang terakhir adalah prediksi lalu lintas yang akan datang. Apakah lalu lintas yang akan datang itu diperkirakan akan lebih banyak atau akan lebih menimbulkan kemacetan, atau misalnya akan lebih sedikit justru sebaliknya karena konektivitas wilayahnya. Nah, itu juga menentukan. Nanti akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Misalnya hubungannya di bab selanjutnya mungkin di KD 3.2, 3.4 itu akan dibahas tentang interaksi satu daerah dengan daerah lainnya. Nah, ini ada prediksi lalu lintas yang akan datang. Bagaimana prediksi? Oh, maaf, sudah dibahas ya dalam KD 3.2, interaksi desa kota antara interaksi daerah satu dengan daerah yang lainnya. Apakah lalu lintasnya akan lebih padat, akan lebih bagus, akan lebih lancar, atau sebaliknya? Itu tergantung dari berbagai faktor. Misalnya kayak faktor bencana alam. Nah, satu daerah yang asalnya padat lalu lintasnya, tapi karena ada bencana alam, maka daerah tersebut akan mengalami kemunduran, ya. Maka perencanaan wilayahnya pun, perencanaan dalam lalu lintasnya juga akan berubah. Mungkin itu saja untuk pertemuan kita kali ini. Next, kita akan bertemu lagi di pertemuan yang akan datang dengan materi PJ untuk kajian transportasi. Jadi kita menggunakan penginderaan jauh atau citra untuk mengkaji transportasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.